sering ketemu Mas Tanto waktu itu di dunia industri rekaman. Aku waktu itu udah mahasiswa skripsi ya, tapi waktu itu saya sambil kerja di eMusic Channel di bawah Mas Nara, ya kan, Mas Arnel, and then that was where we met. Nah, Cipi adalah perusahaan rekaman. Gimana rasanya tuh mengkontrak artis sebesar pada saat itu Andre Hehanusa, bener ya? Mas Andre, terus Titi DJ, band sebesar Gigi. Ada duitnya tuh Mas? Ada. Langsung dong, gua langsung nanya, ada duitnya. Jadi gini ya, saya perhatiin tuh ya. Laki lo juga kan di musik gitu ya. Gue lihat nggak ada bilioner tuh dari dunia musik ya, nggak ada ya. Rata-rata yang disebut dengan the billionaire misalnya 10 orang kaya atau 20 orang kaya. Ya orang yang dari real estate, finance, business gitu kan. Sekarang ini startup gitu. Jadi zaman dulu itu kan nggak ada gitu yang namanya bilioner itu produser rekaman gitu. Termasuk di Indonesia kan. Kaya sih tapi nggak bisa jadi kaya banget gitu loh. Karena apa? Karena bisnis musiknya adalah bisnis yang beresiko, terutama di Indonesia. Kita bikin album nih, 3 meledak, 4, 5, 6-nya belum tentu. Kadang kita coba dulu 1, 2, 3, nggak ada. Flat-flat aja. Tiba-tiba album keempatnya meledak. Banyak sekali duit ya. Tapi nanti album berikutnya itu yang ngegerogotin duit tabungan kita itu. Jadi kadang-kadang dulu tuh ya saya sempat waktu Andre Hehanusa meledak, ya Sherina meledak, Vina Panduwinata Aku Makin Cinta meledak, ya mestinya itulah saat saya berhenti, di saat duit saya banyak. Berhenti aja, saya kaya raya tuh, terus pakai bisnis lain gitu kan ya. Tapi racunnya itu kayak orang main judi gitu, kayak di kasino. Wah, coba lagi nih. Kayaknya bisa nih, taruh lagi duit. 2, 3, 4 yang kita finance gitu ya, habis. Habis. Jadi aneh Indonesia tuh ya, penduduknya tuh kan 270 juta sekarang. Kok bisa ada ya kita keluarin album, kok laku cuma 5.000 itu. Kan aneh kan. Yang lain kemana sih? Yang lain kemana gitu. Nah dulu zaman belum pembajakan gila pun, penduduk kita masih 200 juta gitu, 225 juta gitu. Masa saya bikin album dirilis laku 30.000? Kok kemana gitu orang-orang gitu kan ya? Apalagi tuh. Kamu ngumpet di mana sih? Susah kali dicari. Main di lapangan, di hall gitu kan. Wah, tepuk tangan segala macam. Launching albumnya beli 400 cuma tuh. Cuma 400 tuh. Gitu. Nah terus kedua, waktu itu ya, master itu kan tidak bisa dijadikan kolateral untuk bank. Jadi we cannot do banking with the bank. Jadi semua harus dari kantong sendiri gitu. Sehebat apapun master kita, sehebat apapun artis yang mendukung album ini, ketika dibawa ke bank nggak laku. Jadi ini bisnis satu-satunya yang benar-benar dari kantong sendiri. Kalau bisnis lain itu, katakanlah real estate, apalah gitu, kan bisa pakai uang bank. Kadang-kadang orang itu yang punya bisnis itu ya nggak ada kapital apa-apa dia, cuma ide aja. Ide ya. Nah itulah yang membuat bisnis musik itu adalah bisnis yang beresiko, ya, tidak bisa menurut saya dijadikan pijakan, ya, unless kita benar-benar pandai berhitung, ya. Nah, kemudian orang yang pandai-pandai berhitung pun akhirnya kolaps karena disrupsi sekarang ini. Tiba-tiba berubah dunia musik. Everything disrupsi, ya. Gitu. Nah jadi ya begitulah. Saya pernah merasakan sempat menjadi 4 besar loh pada perusahaan saya kecil banget. Tapi sempat di bawahnya Aquarius, Musika gitu. Gara-gara saya punya artis yang meledak. Seperti Andre Hehanusa gitu. Tiba-tiba saya tuh kalau di sepak bola tuh ranking 2 langsung. Karena besarnya apa namanya tuh volume bisnisnya ya. Tapi habis itu ya udah. Yang bertahan itu yang gede-gede aja, yang katalognya banyak. Dan itu susah di-maintain, maksudnya berat gitu untuk juggle itu gitu ya Mas ya. Jadi udahan, oke that's it, perusahaan rekaman not for me. Saya bikin label sendiri ya, artisnya saya sendiri gitu ya. Nah, yang bisa rilis setiap saat gitu ya. Jadi
Jadi udah, maksudnya yang urusan CP udah, sekarang label Oh, lebih CP kecil. udah lama tutup. Iya, Ketika jadi saya masuk DPR 2009 tutup. Label lebih kecil lah ya sekarang ya. Apa namanya, Mas? Full Circle. Full Circle, persis seperti kehidupan Bapak ini ya. Karena dulu waktu Andre Hehanusa KKEB, sekarang KKB, Kura-Kura Bali. Oke, sekarang kita masuk ke tadi, since you mention it, DPR ya 2009. Ketika semua orang kaget melihat seorang Tantowi Yahya yang katanya seniman, tuh kan kok jadi politisi juga sih, mengecewakan. Ada loh beberapa orang jadi politisi lah dia ini gitu. Oh, kamu termasuk kecewa? Iya. Tapi sebenarnya hal ini tidak mengagetkan karena kalau melihat dari dulu Mas Tanto tuh organisatoris banget sebenarnya. Seneng kan kumpulin orang bikin sesuatu, and you speak very eloquently. So apapun yang keluar dari mulut Mas Tanto, orang percaya that okay, it's going to be something gitu. Jadi ketika jadi politisi sebenarnya saya nggak kaget, walaupun saya mikir, aduh ngapain sih dia masuk DPR. Saya sempat mikir gitu juga. But then you became a politician anyway, up to this day. Why Golkar? Berpartai itu sama dengan berideologi. Oke. Jadi kita mencari partai yang ideologinya sama dengan kita. Dan itu adalah kebebasan kita. Sophie, saya, Pongki, bisa beda-beda. Orang serumah saja, ideologinya bisa beda. Bapak saya P3 Tulen, orang Masyumi. Ya. Tapi dia membebaskan kami untuk beraspirasi secara politik. Dan saya memilih Golkar. Mengapa? Karena menurut saya ideologi Golkar itu sebagai partai tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, itu cocok buat saya. Jadi nasionalis tapi religious. Ya, jadi kita nasionalis gitu. Nasionalis itu artinya bahwa ya ideologi kita Indonesia. Indonesia itu apa sih? Indonesia itu adalah sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila. Itulah Indonesia. Jadi bagi saya partai yang mendukung Pancasila, yang mendukung 5 sila itu adalah partai yang paling tepat untuk Indonesia. Kemudian saya berasal dari itu tadi, keluarga Masyumi, keluarga P3 yang sangat religius, Islam dalam hal ini. Ya. Jadi saya ingin bernaung pada satu partai yang nasionalis, wawasannya memajukan Indonesia, tapi religious. Gitu. Ya pilihannya Golkar lah. Gitu. Oke. Kampanye nih ya. Apa boleh. Mohon bagian ini jangan dipotong. Tidak akan saya potong, tenang Pak Tanto, tenang. Bagian ini saya bikin khusus, nanti ada highlightnya. Tapi dari politisi itu juga akhirnya jadi dubes ya? Ya, kan ada 3 cara, ada 3 jalur untuk menjadi dubes. Dengarkan baik-baik, wahai anak muda yang ingin jalan-jalan hidup di luar negeri dan jadi diplomat atau dubes. Silakan Pak Tantowi. Pertama adalah dari jalur karir, dari Kementerian Luar Negeri. Kerja di Deplu. Jadi seorang diplomat yang sudah memenuhi persyaratan, ranking, kemudian pengalaman dan kemampuan, maka pada akhirnya akan dipercaya menjadi seorang duta besar. Itu dari karir. Ya. Yang kedua, dari jalur partai politik, khususnya partai-partai yang mendukung koalisi pemerintah. Maka dia punya jatah lah, sebut, untuk diajukan ke presiden, untuk diusulkan sebagai calon duta besar. Yang ketiga adalah dari meja presiden. Presiden kan punya hak prerogatif untuk mengangkat siapapun yang menurut masyarakat nggak pantas, belum waktunya. Kalau presiden menganggap sebaliknya, ya maka jadilah dia. Karena mengapa? Karena duta besar itu adalah representasi dari presiden. Kalau presiden nyaman ya sama orang ini sebagai representasi dia, diangkat dia. Walaupun misalnya jejak karir politiknya nggak jelas, jejak karir organisasi nggak jelas, tapi kalau presiden mempunyai confidence terhadap orang itu untuk jadi wakil dia, maka dia akan jadi. Nah, saya masuk dari jalur partai politik yang mendukung koalisi, ya Partai Golkar. Saya diajukan oleh ketua umum saya, alhamdulillah diterima oleh presiden. Kata akhir seorang menjadi duta besar atau tidak itu dari presiden. Bisa diusulkan dari Kemlu, bisa diusulkan dari jalur politik, bisa diusulkan dari dunia pendidikan. Akhirnya adalah presiden yang menentukan. Kan pos kita cuma 194 negara yang ngedaftar ratusan ribu. Itulah maksudnya.
Wow, oke, so you're meant to be. Jadi udah full circle sebenarnya. Cuma ada satu hal yang menggelitik nih, kalau saya nggak tanya, saya akan penasaran seumur hidup. Di tahun 96 ke bawah, bisa dikatakan Indonesia itu belum mengenal yang namanya hak cipta untuk para pencipta lagu ya, their rights ya. 96 ke atas itu kalau nggak salah. Suami saya juga yang informasikan ke saya karena katanya Sony waktu itu baru masuk ke Indonesia, so they started clearing up dan membereskan masalah rights untuk para musisi ini, hak cipta dalam hal ini. Tapi seorang Tantowi Yahya di awal-awal hari-hari Indonesia itu dulu sudah membuat yang namanya atau terlibat ya membuat LMKN ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, ya. di mana ini adalah sebuah lembaga yang kerjanya membuat sistem satu pungutan untuk dibagikan ke LMK lainnya yang berada di bawah mereka, ya kan? Benar ya Mas ya? Itu tahun berapa? Jadi kita sudah punya undang-undang hak cipta, tapi undang-undang itu tidak lagi compatible dengan dunia industri yang terus bergerak, gitu ya. Terutama setelah kita menjadi legitimate, ya. Nah, maka lahirlah Undang-Undang tahun 2014 yang merupakan produk terakhir dari DPR periode saya waktu itu. Dan saya ada di panjanya, ya, di pansus Undang-Undang Hak Cipta. Nah, jadi undang-undang ini sesungguhnya itu bukan undang-undang musik. Ini undang-undang untuk seluruh karya yang berbasis hak cipta. Tapi entah bagaimana nuansanya itu menjadi seakan-akan musik aja. Seolah-olah ya, seakan-akan ini adalah undang-undang untuk memproteksi musik. Gitu. Saya akui undang-undang ini pembuatannya jauh lebih sempurna dibandingkan undang-undang sebelumnya, tapi ternyata banyak bolongnya. Nah, saya bisa jawab di sini bolongnya itu karena ini sudah terburu-buru, sudah di akhir masa jabatan. Anggota Ponsusnya aja itu sudah banyak yang lagi tidak aktif, ya. Kemudian sudah terjadi transisi, menjelang transisi pemerintahan Pak SBY ke pemerintahan yang baru, sehingga perlu di wrap up. Iya, perlu di wrap up segera. Kalau enggak, kalau dia misalnya sampai ke deadline-nya itu tidak jadi, maka dia akan masuk ke pemerintahan berikutnya, akan melalui proses yang lebih lama lagi kan, masuk prolegnas, bikin tim baru, bikin kajian baru, itu takes years gitu. Jadi akhirnya draft yang sudah ada ini yang ternyata tidak sempurna, ya disahkan sebagai undang-undang. Nah, inilah yang kejadian sekarang yang membuat banyak bolong-bolong, celah-celah itu yang akhirnya menjadi sengketa, ya, menjadi perdebatan, ya, sempat juga menjadi ketegangan antara kita sesama pemegang hak cipta di Indonesia. Jadi undang-undang ini memang seyogyanya di pemerintahan sekarang saya rasa udah telat, tinggal setahun ini kasusnya kayak kita dulu. Mungkin harus dimasukkan di prolegnas pemerintahan baru tahun 2024. Gitu. Ada harapan nggak tapi menurut? Harus ada harapan. Yang perlu diatur dalam konteks musik itu adalah collecting system, ya. Itu sampai hari ini di antara para pencipta juga masih ribet soal gue nggak mau ikut itu soalnya dia nggak benar koleknya. Gue maunya ini, gue nggak mau ikut apapun juga. Terus ujung-ujungnya nggak terima apa-apa juga. Iya, itulah karena ya awalnya itu dari undang-undang itu. Nah, waktu undang-undang itu disahkan, kan jadi Sofi ini buat pengetahuan bersama aja. DPR itu sudah memproduksi belasan ribu undang-undang saya rasa. Saya lupa angka pastinya. Tapi tidak ada undang-undang kecuali undang-undang pers yang bisa berlaku langsung. Semuanya itu perlu PP, perlu peraturan teknis, peraturan pelaksana, kecuali undang-undang pers. Nah, ya. Nah, biasanya undang-undang itu sudah sempurna nih sebagai undang-undang. Tapi nanti ada celah. Celah untuk dibelokkan pada peraturan pelaksanaan atau peraturan teknisnya. Yang punya vested interest. Yang punya vested interest. Jadi yang punya vested interest mungkin kalah dalam penyusunan undang-undang. Tapi dia bilang, tunggu aja nanti. Di tengah jalan. Gitu. Jadi saya sangat mengangankan di perbaikan undang-undang hak cipta berikutnya itu,
itu kalau bisa adalah undang-undang yang langsung jadi. Berlaku deh. Langsung berlaku. Nggak pakai teseran gitu ya. Sehingga tidak lagi ada deviasi, tidak lagi terjadi pembelokan-pembelokan. Nah, untuk itu masyarakat musik memang harus kompak bersatu ya. Satu aspirasi. Ya, bolehlah kita berantem ya pada awal pembentukan. Tapi ketika itu sudah disahkan, jangan ada lagi lah yang gitu ya, ngomel-ngomel di belakang gitu ya. Jangan lagi seperti itu. Apalagi yang ngomel itu yang nggak terlibat pada waktu penyiapan. Padahal udah diundang gitu loh. Lempar-lempar kacang doang tapi itu kan bikin resah. Iya. Ingat, rusuh itu awalnya resah. Ya kan? Itu awalnya resah. Keresahan gitu. Lama-lama terjadi kerusuhan gitu. Iya. Jadi oke lah, siapapun yang tidak puas punya aspirasi sendiri, duduk dalam tim ini. Ya. Kita perbaiki bersama undang-undang itu. Nah, ketika dia sudah disahkan, sudah. Jangan lagi lah digaruk-garuk gitu ya. Iya. Udah, jalanin komit. Iya, komit kita jalankan. Kalau mau ribut-ribut di depan, jangan ribut belakangan. Di depan. Gitu. Nah, kalau ternyata undang-undang itu tidak sempurna, memang masih ada ruang untuk direvisi. Apa yang disebut dengan amandemen. Tapi kan jalan dulu. Jalan dulu. Selama ini stagnan. Itu dia, layu sebelum berkembang. Iya, benar. Prematur. Wow, oke. So many things yang sebenarnya seorang Tantowi Yahya telah lakukan dalam hidupnya yang menurut aku berjasa untuk Indonesia Raya ini. I don't know if you sadari itu apa enggak gitu ya. Tapi salah satunya buat saya adalah membuat Pakem sebagai MC, TV host yang eloquent speaking, public speakingnya juga benar gitu ya. Tahu cara melayani orang, mengerti bahwa pekerjaan ini adalah sebenarnya melayani dan bukan hanya demi terkenal. Itu semuanya saya lihat dari seorang Tantowi Yahya. Sekarang soal tiba-tiba melukis. Saya lagi lihat-lihat Instagram, kok kawan ini udah mulai melukis juga. How do I catch up to you, Tantowi? I cannot even draw a circle gitu ya. Jadi bakat baru ya, itu bisa muncul karena beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngelukis loh, jalan sendiri. Dan akhirnya apa aja yang saya mau lukis, itu keluar. Dan bisa. Saya itu tidak mempunyai kata yang tepat untuk berterima kasih kepada yang di atas. Yang sudah mempertemukan saya dengan Dewi. Saya nggak bakal berjalan sejauh ini kalau istri saya itu bukan Dewi. And now the kids, 2 boys, Ajani dan Alano. Alano. Are you termasuk galak? Galak dad? Awalnya galak, tapi nggak ada gunanya. Jadi galak itu Sumatera gitu keluar. Galak Sumatera. Betul, galak Sumatera. Saya tuh nggak pernah berhenti bermusik, tapi udah nggak bakal ada lagi deh. Satu lagu itu berbulan-bulan jadi hits gitu. Nggak ada lagi zaman sekarang ini. Sebagus apapun lagu itu, dia akan bertahan berapa bulan. Itu pun viral aja, di situ datang lagi barang baru. Ya, jadi one hit wonder menjadi sebuah kelaziman. Kelaziman, ya. One hit, and you wonder when you're gonna make the next hit. Jadi bagi saya tidak ada hari yang sia-sia. Jangan baperan. Apalagi di politik, ini tahun politik. Politik itu kata guru besar politik Pak Akbar Tanjung. Ibarat minuman, jangan sampai ke sini. Cuma sampai ke sini aja.